Ini kita akan belajar mengenai siklus hidup dari virus HIV. HIV itu adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini nama virusnya. Sementara nama penyakit yang disebabkan karena HIV adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS ini adalah sindrom, yaitu kumpulan-kumpulan dari banyak gejala atau banyak penyakit karena dia sindrom, bukan tunggal. Nah, di sini kita akan belajar mengenai siklus hidup dari virus tersebut. Sudah ada gambar yang akan membantu kita untuk belajar mengenai siklus hidup dari virus HIV. Yang pertama, apabila virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Bagaimana caranya virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang? Bisa melalui darah. Jadi bisa karena transfusi atau penggunaan jarum suntik yang bekas pakai, yang bergantian misalnya, nggak steril, kemudian jarumnya itu misalnya bekas dipakai orang yang terkena HIV atau yang punya HIV, maka akan menular ke kita. Jadi menularnya itu melalui kontak lewat darah. Jadi bukan kontak fisik. Misal kalau salaman itu nggak akan menularkan. Atau misal memakai tempat makan bersama, jadi tempat makannya bareng gitu, itu nggak akan menularkan. Tapi yang menularkan itu adalah melalui darah, pembawanya itu darah. Nah, kemudian kalau misalnya tertular, maka virus itu bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah tubuh seseorang. Kemudian, setelah virus itu masuk di dalam darah, organ atau target yang akan diserang oleh virus ini adalah sel darah putih manusia atau sel CD4. Jadi darah putih itu kan macam-macam dibaginya. Ada limfosit, ada leukosit. Nah, dia ini menyerang CD4 dari sel darah putih. Virus ini nanti akan binding atau terikat. Jadi di CD4, di luar dari permukaan CD4 itu ada reseptor. Di mana reseptor ini itu cocok sama reseptornya virus HIV. Jadi mereka bisa klop. Karena klop itu tadi, maka virus ini bisa binding atau terikat atau docking ya, jadi kayak nempel gitu. Kemudian dia akan bisa fusi. Karena dia tadi sudah menempel atau sudah binding sama sel CD4, maka dia akan bisa fusi. Kemudian setelah fusi, maka virus HIV itu akan masuk ke dalam CD4 sel manusia. Nah, HIV ini adalah virus yang jenisnya dia itu virus RNA. Jadi, HIV ini cuma punya RNA aja, dia nggak punya DNA. Agar virus ini tetap bertahan, maksudnya agar dia bisa berkembang biak atau replikasi, dia itu harus punya DNA. Oleh karena itu, dia memanfaatkan enzim reverse transkriptase. Jadi, virus ini itu akan mengeluarkan enzim reverse transkriptase untuk membantu dia mensintesa DNA dari RNA. Ya kan? Karena sebenarnya kan reverse kan terbalik ya kan. Kalau sel tubuh manusia itu kan sintesisnya dari DNA ke RNA. Tapi karena dia virus RNA, jadi dia sintesisnya reverse atau kebalik dari RNA menjadi DNA. Nah, jadi virus ini ngeluarin enzim itu, akhirnya terbentuklah DNA dari virus HIV. Kemudian DNA dari virus HIV itu akan memasuki nukleus dari sel CD4 manusia itu tadi yang tertular tadi itu. Dan dia akan bergabung di sana. Jadi dia itu akan berintegrasi dengan DNA dari manusia. Tujuannya untuk apa? Jadi virus ini kan cuma satu ya kan. Kalau manusia tujuannya gini, kenapa dia berintegrasi adalah ketika nanti DNA manusia itu bereplikasi, dia otomatis akan ngikut. Jadi karena posisinya seperti ini kan, dia binding atau terintegrasi dengan DNA manusia. Jadi dia kayak numpang gitu loh. Numpang ke DNA dari CD4 itu tadi. Jadi setiap CD4 ini berkembang biak atau bereplikasi, maka DNA-nya HIV ini juga akan ikut bereplikasi seperti itu. Nah, kemudian lama-lama dia akan bereplikasi. Nah,
setelah itu dia akan assembly atau menyusun virus baru, ya kan? Kemudian setelah virus barunya tersusun dan protein-protein lainnya, maka dia akan membentuk virus baru yang dia imatur atau yang belum dewasa. Kalau belum dewasa, ini dia non-infectious. Nah, untuk proses pematangannya, itu terjadi ketika dia meninggalkan atau keluar dari sel CD4 tadi. Jadi setelah tadi di dalam sel, itu dia ikut berkembang biak, ikut bereplikasi, sembari DNA manusia juga bereplikasi, dia ngikut. Kemudian setelah itu virusnya akan keluar, dan setelah dia keluar, virus baru ini akan merilis protease, di mana protease itu nanti akan breakdown dari rantai protein yang panjang dari virus yang imatur tadi menjadi virus yang matur atau infeksius. Nah, siklus ini akan berjalan seperti itu, terus-menerus. Jadi makin lama virus HIV yang diproduksi semakin banyak, dia akan menginfeksi CD4 yang lain dengan siklus yang sama. Oleh karena itu, CD4 ini salah satu parameter ketika penegakan diagnosa dari HIV, karena harus dilihat CD4-nya berapa, karena CD4 ini adalah target dari virus HIV tadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan atau menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kalau ada saran, kritik boleh dituliskan di kolom komentar. Thank you.